الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shalla al-laila kullah, dapat balasan pahala seperti sholat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan sejuk. La atauhuma, mereka akan datang habwan, walaupun merangkak. Salat yang dihadiri oleh para malaikat, semua salat dihadiri malaikat. Karena wa inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat hafazah, kiraman katibin, malaikat itu kiram, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kamu lakukan. Tapi di antara salat yang paling ramai dihadiri malaikat, salat isya dan salat subuh. Apa sebab? Karena ketika pada salat subuh dan salat asar, malaikat yang menjaga di waktu malam bergantian dengan di waktu siang bertemu pada dua salat, salat isya, salat asar dan salat subuh. Di waktu salat subuh, malaikat yang malam ini menjaga kita dengan yang akan datang menjaga di waktu siang nanti bertemu pada salat subuh. Oleh sebab itu salat subuh itu disebut dengan Qur'an al-Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa Qur'an al-Fajr. Quran Fajri, bukan Quran yang dibaca di waktu fajar. Makna Quran al-Fajri adalah salat subuh. Mengapa Quran al-Fajri disebut salat subuh? Inna Quran al-Fajri kana masyhuda, karena salat yang paling panjang ayatnya di waktu ini. Semua salat adalah salat subuh. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda, salat fajar, salat subuh, Quran fajar yang paling panjang ayatnya itu masyhuda, bersaksikan para malaikat. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan Allah Ta'ala hidup yang sama-sama tidur dengan kita malam tadi. Tidak semuanya sama-sama bangun dengan kita subuh ini. Kalimat pertama yang keluar dari mulut kita tadi adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sanggupkah manusia membalas nikmat berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas paru-paru, berapa nikmat karunia besar Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu mau hitung la tuhsuha, kamu tak dapat menghitungnya. Maka nikmat Allah itu tidak untuk dihitung, tapi untuk dibalas. Bagaimana cara kita membalasnya? Tak akan mungkin dapat kita balas. Kalimat yang paling bisa membalasnya, Allah memberi. Kamu kalau mau ingin balas nikmatku, engkau ucapkan Alhamdulillah. Makanya tadi begitu kita bangun, kita bersyukur kepada Allah, nikmat besar ini engkau berikan, engkau titipkan lagi roh ke dalam jasadku ya Allah. Maka kita semua mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak semua yang diberikan Allah itu bersyukur. Buktinya sampai jam pukul 5:15 ini masih banyak yang belum bersyukur nikmat Allah. Bahkan mungkin sampai terbit matahari dia akan terus tidur. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, tidak solat subuh, balas syaitanu fi udhuni, maka kencinglah setan di telinganya. Kata
kasar, buang air kecil kata orang. Tak sanggup orang mengucap kencing karena tak sopan. Tapi Nabi mengucapkan itu bala ya bulu kencing. Setan kencing di udunai, di telinganya. Maka kalau sudah setan kencing di telinga, tak lagi dapat telinga dipakai mendengar yang baik-baik, tidak lagi dapat dipakai untuk penyebab asbab hidayah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi tempat najis, tempat kotor. Andai tempat najis manusia saja kotor, bau, najis, dekil, tidak dapat disebut baik, konon lagilah tempat kotor najisnya setan. Sedangkan kita mau ke tempat najis saja kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dijauhkan dari khubusi wal khaba'is, setan jantan, setan betina. Konon lagilah tempat itu memang tempat kencingnya setan. Maka alhamdulillah, nikmat terbesar diberikan hidup, nikmat paling besar diberikan istiqamah iman dan Islam. Nikmat terbesar lain adalah ketika kita menjadi orang yang bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum, kalau kamu bersyukur. Tapi syukur tak hanya cukup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur dengan ucapan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan hati, istiqamah dalam keadaan zikir. Syukur dengan perbuatan, kita tunjukkan di hadapan Allah, kami bersyukur dengan perbuatan ya Allah, melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Allah dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, kami tulis, ma qaddamu, semua yang mereka lakukan dulu, wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka. Wa kullu syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, semuanya kami hitung, semuanya kami tulis di kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Alhamdulillah, itu semua sudah kita lakukan. Lalu kemudian selesai salat subuh berjamaah, kita pun tidak hanya sekedar diam, tapi kita katakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nampaknya tak ada kesesuaian antara ucapan astagfirullah dengan solat. Kita bukan selesai berzina, mohon maaf, kita bukan mencuri, dari awal sampai akhir baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, at-tahiyatu mubarakatuh, shalawatu thayyibat. Mengapa kita tutup, kita awali dengan astagfirullah? Mestinya begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah salat, alhamdulillah saya sudah ke masjid, alhamdulillah saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya sudah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa dibuka dengan astagfirullah? Begitulah rendah hatinya orang yang salat tadi. Mungkin dalam salat aku ada lalai, mungkin dalam salat aku ada lupa, mungkin dalam salat aku ada khilaf. Yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku lalai, yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku keluar. Maka aku pun mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, diberikan Allah 3 balasan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dalam setiap kesempitan